Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Teladan Santo Yusuf. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang dialami oleh Yusuf di dalam kisah Injil hari ini adalah kisah kegalauan untuk memutuskan yang benar, meski bukan suatu kebiasaan pada saat itu. Di dalam diamnya, Yusuf yang galau mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam mimpinya. Karena janji malaikat kepadanya sebagai sebuah kepastian iman, Yusuf tidak ragu lagi untuk membuat keputusan yang benar, meski tidak biasa. Yusuf memutuskan untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya dan menjaganya sebagai wujud kesetiaan kepada kehendak Allah. Setia pada kehendak Allah seperti berlaku dengan benar, berlaku dengan adil, berlaku dengan jujur di dalam diri kita masing-masing, kadang tidak selalu konsisten. Pada pengalaman Yusuf untuk memutuskan yang benar, Yusuf juga mengalami kegoncangan. Iman akan Allah yang dalam mimpinya berjumpa dengan malaikat, itulah yang menjadi landasan pilihan Yusuf. Hidup kita sama. Dalam aneka kegoncangan, tetap setia pada iman. Percaya bahwa Allah adalah kepastian hidup kita adalah sangat penting. Inilah yang menyelamatkan. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik,
keraguan-raguan selalu melingkupi kami. Berilah kami semangat seperti Santo Yusuf yang berani terbuka pada kehendak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.